Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak sehat selalu. Pada pagi hari ini pertemuan kita adalah itu pembelajaran yang ke-6 dari tema 1 subtema ke-3. Baik, terlihat di gambar ada Ayalani dibantu oleh Kak Soleh itu memindahkan gerabah-gerabah yang sudah jadi ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah ya. Jadi itu juga membutuhkan tenaga, membutuhkan alat gerak, membutuhkan otot tulang agar benda-benda atau gerabah tersebut dapat dipindahkan dari tempat produksinya ke mobil. Ya seperti itu ya kira-kira gambaran dari bacaan ini, supaya berhati-hati saat memindahkan benda-benda juga pada anak-anak ya. Jika bekerja di rumah membantu orang tua, harus hati-hati agar otot atau tulang jangan sampai tercedera atau jadi sakit. Ya, sistem organ gerak manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebabnya disebabkan oleh kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Nah, berikut ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X, ya, merupakan bawaan sejak lahir. Ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, yaitu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. 3. Terhindar dari kelainan lordosis, kimosis, dan skoliosis. Sebaiknya melakukan olahraga secara teratur. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. 4. Agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. 5. Agar terhindar dari rakitis, dianjurkan banyak mengkonsumsi telur, susu, minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, itulah cara-cara menghindari berbagai kelainan pada tulang atau otot. Mari kita amati apa yang terjadi jika orang melakukan gerakan atau sikap seperti pada gambar berikut. Ya, kita lihat di sini gambar ini. Lani membaca sambil tiduran. Ya, ini juga dapat mengganggu otot leher, mengganggu tulang karena posisi tulangnya kurang tepat, dan bisa juga mengganggu yang lain seperti mata dan lain-lain. Kita ke gambar ini. Membawa beban terlalu berat bisa membuat cedera otot atau tulang punggungnya nanti semakin lama makin tidak baik kalau terlalu sering mengangkat beban yang terlalu berat. Jadi anak-anak jangan membiasakan mengangkat beban melebihi kekuatan kita atau terlalu berat. Begitu juga kalau membaca buku harus di meja belajar ya, di meja belajar, jangan sambil tiduran, akan banyak gangguan nanti kemudian hari. Nah, si Edo terlihat tertidur di kursi. Ini juga hal yang biasa mungkin ya kita alami ya, sambil menonton di kursi lalu tertidur. Nah, ini juga harus kita ingatkan ya semua, agar kalau di tempat duduk itu atau di kursi ya
untuk duduk saja ya sambil menonton misalnya. Jadi supaya jangan terjadi badan jadi pegal, otot terganggu, tulang terganggu gitu. Kemudian seperti sebelah sini gambarnya, duduk dengan posisi yang tidak tepat saat belajar membuat gangguan tulang ya, ada skifosis, lordosis, skoliosis dan sebagainya. Ada juga gambar bagaimana cara naik atau turun tangga. Nah, posisi ini juga harus hati-hati agar kita jangan sampai terjatuh, dan juga punggung kita bisa tidak bentuknya jadi tidak lurus lagi ya. Memang kelenannya tidak terlihat langsung, tapi di hari tua bisa terlihat. Oke, kita lihat berikutnya adalah menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil, bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan, yakni melalui penerapan gaya pola hidup serta pola makan yang sehat. Ada baiknya penerapan pola hidup sehat dilakukan sejak kecil sehingga akan menjadi saat anak sudah beranjak dewasa, remaja dan dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan melakukan olahraga teratur serta penerapan disiplin latihan. Dengan demikian niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Oke, kita lihat, ayo membaca. Bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Ini adalah suatu cerita seorang bocah yang memiliki otot yang sudah terbentuk ya. Oke, ini adalah silakan dibaca bagaimana seorang bocah yang masih umur 2 tahun sudah diajak ayahnya di tempat nge-gym ya. Nah, ini silakan dibaca ya. Ini yang dilakukan secara profesional, dilatih orang tua yang memang betul-betul paham tentang pembentukan otot, jangan sembarangan juga ya. Silakan dibaca paragraf demi paragraf. Seperti biasa nanti kita akan menentukan ide pokoknya ya. Ya, dibaca saja di buku paketnya. Berdasarkan bacaan di atas menemukan ide pokok masing-masing paragraf ya. Seperti biasa paragraf 1 sudah disediakan contohnya dan seterusnya. Silakan, sudah kita terbiasa ya. Kemudian ayo berkreasi. Coba ingat kembali pengertian dan ciri-ciri komik. Tuliskan pada tabel berikut. Seperti ini, kita coba klik di sini. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan kelima. Sekarang muncul lagi, diminta untuk mengulang kembali. Ada ciri-ciri komik, hadir untuk menyampaikan cerita, 2 proporsional, 3 menggunakan bahasa percakapan, 4 biasanya bersifat kepahlawanan, 5 penggambaran waktu secara sederhana, 6 menyediakan humor. Nah, itulah ciri-ciri komik ya. Bisa kamu pindahkan ke sini. Ayo renungkan, dengan mempelajari organ gerak manusia kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu mensyukuri karena karunia Tuhan yang berupa organ gerak, yakni tulang dan otot. Kerjasama dengan orang tua, bertanyalah kepada orang tuamu apakah pernah mengalami gangguan atau kelainan pada organ geraknya, yakni tulang dan otot. Jika pernah, apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya. Baik anak-anak, demikian pertemuan yang terakhir dari tema 1 ini. Semoga
bisa untuk dipahami. Bila mana masih banyak yang belum jelas, boleh ditanyakan nanti di pertemuan berikutnya. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.